I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify. Kalau kamu suka nonton anime, pasti paham dengan beberapa jenis karakternya. Ada yang pemalu, ada yang ceria, ada yang misterius, ada yang dingin, dan lain sebagainya. Yang paling mainstream adalah karakter galak atau pemarah yang sebenarnya baik hati. Karakteristik seperti ini sering disebut sebagai tsundere. Nah, untuk kamu penggemar anime, khususnya anime dengan karakter perempuan bersifat tsundere, berikut ini merupakan beberapa rekomendasi anime dengan karakter perempuan bersifat tsundere menurut Junonima. 10. Suzumiya Haruhi no Jutsu Series. Suzumiya Haruhi no Jutsu Series digarap oleh studio Kyoto Animation dan tayang perdana pada musim semi. Cerita ini berawal dari Kion, seorang pelajar biasa yang baru akan mulai kehidupan SMA yang biasa bertemu dengan gadis yang tak biasa bernama Suzumiya Haruhi pada saat perkenalan kelas. Haruhi yang dengan percaya dirinya memperkenalkan dirinya bahwa dia mencari esport, time traveler, alien, dan tidak berminat sama sekali dengan manusia. Anehnya, tidak ada satu orang pun yang menganggap hal itu lelucon. Cerita pun berkembang saat Kion mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Haruhi. Tanpa disangka, obrolan mereka memunculkan ide untuk mendirikan klub SOS Break. Nah, dari sinilah cerita dimulai. Sembilan. Boku wa Tomodachi. Boku wa Tomodachi digarap oleh studio Ice Bullet dan tayang perdana pada musim gugur. Hasegawa Kodaka adalah murid baru di sekolah SD Koronika, sama seperti sekolah yang ia masuki sebelumnya. Kodaka kesulitan mendapatkan teman karena rambutnya yang pirang dan matanya terlihat galak, sehingga dianggap sebagai yanke atau preman oleh murid lainnya. Pada suatu hari, Kodaka bertemu dengan Zozora Mikazuki yang kasar dan sama kesepiannya. Saat ia sedang berbincang-bincang dengan teman khayalannya, Tomo, sadar bahwa sama-sama tidak jago bergaul. Mereka memutuskan untuk membentuk sebuah klub pertemuan yang dibuat untuk mencari teman dan belajar bersosialisasi. 8. Toaru Majutsu no Index. Toaru Majutsu no Index digarap oleh studio GG Staff dan tayang perdana pada musim gugur. Toaru Majutsu no Index bercerita tentang sebuah dunia di mana kemampuan supernatural menjadi kenyataan. Individu yang dimiliki kemampuan khusus yang diperoleh melalui program kurikulum yang dikenal sebagai esport. Esport yang memiliki kemampuan sejak akhir disebut sebagai Gemstones dan yang lainnya dikenal sebagai Magicians. Mereka mendapatkan kekuatan setelah menguasai kekuatan simbiolisme, baik dari memperoleh pengetahuan dari buku-buku yang dikenal sebagai grimoires atau dengan menggunakan artefak magis. Sementara para magician menyesuaikan diri dengan tradisi dan agama kuno. Esper lebih dipengaruhi oleh ilmu-ilmu ilmiah. Hal ini menyebabkan perselisihan kekuasaan antara sihir dan ilmu ilmiah untuk menguasai dunia. 7. Toradora. Toradora digarap oleh studio GC Staff dan tayang perdana pada musim gugur. Ryuji Takasu adalah seorang siswa menengah yang sangat baik dan menyukai kebersihan. Namun, karena memiliki wajah yang menakutkan membuat dianggap sebagai anak yang nakal. Di sisi lain ada Taiga Aisaka, seorang siswi bertubuh mungil yang berkepribadian kasar dan penuh semangat. Namun di baliknya ternyata dia adalah perempuan yang lucu dan rapuh. Suatu hari,
Ryuji mengetahui bahwa Taiga menyukai Yusaku Kitamura yang merupakan sahabat Ryuji. Dan Ryuji juga ternyata menyukai sahabat Taiga yang bernama Minori Kushiheda. Mereka akhirnya sepakat untuk membantu kisah cinta satu sama lain. 6. Love Live. Love Live digarap oleh studio Sunrise dan tayang perdana pada musim dingin. Honoka Kausaka adalah seorang siswi yang mencintai sekolahnya, SMA Otonokizaka. Suatu ketika sekolahnya direncanakan akan ditutup karena pendaftarannya sedikit. Ia menjadi terdorong untuk menyelamatkannya. Melihat bahwa grup idola sedang populer, ia dan teman-temannya memulai grup idola sekolah bernama US dibaca Mouse, dengan harapan dapat menarik pendaftar baru di sekolahnya. Mereka berusaha membuat grup idolanya menjadi lebih populer dengan berpartisipasi pada Love Live, yaitu sebuah ajang kompetisi untuk mencari grup idola terbaik. 5. Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion digarap oleh studio Gainax dan Tatsunoko Production dan tayang perdana pada musim gugur. Bercerita pada tahun 2015 di mana saat itu bumi telah mengalami perubahan drastis semenjak bencana yang dinamakan Skon Impact. Dikatakan bencana itu terjadi karena sebuah meteor menghantam bumi dan mengakibatkan naiknya lautan di seluruh dunia. Secara tak langsung dalam kejadian ini juga mengakibatkan kemusnahan beberapa negara kepulauan. Akibat kejadian tersebut, iklim dunia mengalami perubahan drastis. Namun di balik semua itu, sebenarnya bencana terjadi setelah eksperimen pada satu makhluk cahaya raksasa yang kemudian dikenal sebagai Angle pertama, Adam. Empat. Sakugano Sana. Sakugano Sana digarap oleh JJ Staff dan tayang perdana pada musim gugur. Anime diawali tentang cerita seorang Sakai Yuji, tentang mengapa ia terseret ke dalam masalah yang belum dipahaminya dan mengapa bisa menjadi begitu. Secara singkat ini adalah cerita Yuji ketika ia tanpa sengaja masuk ke dalam Fujatsu yang dibuat oleh Rine berbentuk bayi raksasa di tengah kota dan menemukan dirinya bisa bergerak sedangkan orang lain tidak. Saat dia menyaksikan Rine memakani Sonzei no Chikara dari orang-orang itu, Yuji dengan kebingungan berteriak untuk menghentikannya dan menarik perhatian Rine tersebut yang segera menyadari bahwa Yuji adalah seorang mistis dengan haugu dalam tubuhnya yang membuat dia bisa bergerak dalam Fujitsu. Rine itu langsung menyerang Yuji dan saat Yuji tertangkap dan hampir dimakan, datanglah seorang Flame Heze dengan mata dan rambut panjang yang bersinar merah, langsung menghabisi Rine dengan pedangnya. Tiga. Oreimo. Oreimo digarap oleh studio Ice Bullet dan tayang perdana pada musim gugur. Kejadian dimulai saat Kyosuke tidak sengaja menemukan DVD game Ero yang ternyata adalah milik Kirino. Akhirnya barulah diketahui bahwa Kirino adalah seorang otaku dan penggemar game dating visual novel. Otaku dalam pandangan orang Jepang adalah sosok yang bisa dikatakan aneh dan tidak normal. Maka dari itu Kyosuke sadar kenapa Kirino merahasiakan hal ini dari teman-temannya, agar popularitas dan pandangan teman-temannya terhadapnya tidak menurun. 2. Kaichou wa Maid-sama. Kaichou wa Maid-sama digarap oleh studio JJ Staff dan tayang perdana pada musim semi. Azuzawa Misaki adalah satu-satunya cewek yang menjabat sebagai ketua OSIS dalam sejarah SMU Seika yang dulunya merupakan sekolah cowok. Bagi para cewek, Misaki adalah pahlawan. Namun, bagi para murid cowok, Misaki yang tegas dan galak bagaikan iblis. Sikap Misaki itu ternyata dipicu oleh rasanya bencinya terhadap laki-laki. Konon, ayahnya kabur dari rumah dengan meninggalkan hutang, sehingga saat ia meski kerja banting tulang membantu ibunya untuk membayar hutang.
1. Zero no Tatsukaima. Zero no Tatsukaima digarap oleh studio GC Staff dan tayang perdana pada musim panas. Zero no Tatsukaima menceritakan Leuse, seorang murid sekolah sihir yang berasal dari keluarga bangsawan, melakukan pemanggilan familiar, pada umumnya berupa makhluk sihir yang akan setia menemani tuanya. Namun tak disangka ketika melakukan pemanggilan ternyata yang muncul adalah Saito. Pada awalnya Leuse tidak menyetujui kehadiran Saito yang membuat malu dirinya. Namun Leuse tidak menyadari bahwa Saito memiliki kemampuan karena rune Gundlef yang ada di tangannya. Meskipun Leuse sangat bodoh dan dalam menggunakan sihir, namun tidak terduga bahwa Leuse menjadi penyihir terhebat dengan elemen void. Itulah beberapa rekomendasi anime dengan karakter perempuan bersifat tsundere dan tunggu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sayonara. 君の虜になってしまえばきっとこの